Pemirsa, belakangan ini negeri kita terserang suatu penyakit mengerikan, menular, dan semakin mewabah. Penyakit misterius ini sangat ganas dan berbahaya. Tapi anehnya tidak mematikan penderitanya, meskipun penderitanya sudah berusia lanjut. Penyakit ini justru menyakiti orang lain di dekat penderita yang mengidapnya. Bagi kita masyarakat umum seperti buruh, petani, karyawan, pekerja serabutan, justru luput dari penyakit misterius ini. Hingga hari ini yang terjangkit penyakit misterius saya sebutkan tadi adalah oknum mantan pejabat, oknum yang mengaku pakar, dan oknum pecatan dari suatu jabatan. Anda tentu bisa memahami maksud saya. Itulah penyakit psikologis. Serangannya membuat orang menjadi kehilangan logika sehat, hilangnya perasaan dan etika, bahkan bisa disamakan dengan linglung. Sebagai bukti adanya penyakit ini, saya berikan contohnya seperti berikut. Pertama, menyerang Pak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Para penyerang ini, logika mereka terbalik atau tertukar. Mereka menuduh, tapi anehnya, Pak Jokowi diminta membuktikannya. Padahal logika hukum kita adalah, siapa yang menuduh, maka dialah yang harus membuktikannya. Selain itu, apa urusannya dengan mereka? Sehingga perlu dipertanyakan, apa hak mereka untuk itu? Lebih parah lagi adalah ketika pihak lembaga yang menerbitkan ijazah tersebut memberikan klarifikasi bahwasanya ijazah itu benar adanya dan asli, tapi mereka tetap ngotot tidak percaya. Padahal jika orang sehat, logikanya pasti paham bahwasanya lembaga manapun, jika dokumen mereka dipalsukan, maka yang pertama bereaksi adalah pihak lembaga tersebut dan memiliki hak atau legal standing untuk menggugat pengguna dokumen yang dipalsukan. Mereka juga ngotot tentang penggunaan font atau jenis huruf, bahkan format dokumen. Bukankah ini keterlaluan? Ya, bagi orang yang masih waras, itu keterlaluan. Namun, bagi pengidap penyakit misterius tadi, yang betul adalah mereka. Tahun 1980 ya, itu melalui kalau dulu namanya proyek Perintis 1, ya, itu kami itu beserta 88 orang, salah satunya ya saya dan Pak Jokowi ya itu. Itu tuh diterima di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Kuliah di UGM jadi mulai tahun 80. Kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di Kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan, ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Nah, itu kita akan memilih pelajaran-pelajaran, mata kuliah itu ya, itu yang memang kalau saya mengarah yang ke silvikultur. Jadi bisa ada kegiatan perbenihan, ada membuat persemaian, ada kegiatan penanaman, nah, itu silvikultur, karena itu budidaya hutannya. Kalau Pak Jokowi kan pada penataan, pemanfaatan kayu ya. Jadi dia akan mengukur ini kekuatannya, terus disuplainya kemana, berapa kebutuhannya, ya kayak begitulah itu. Nah, ini jasa saya, ya.
Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak. Iya pasti Pak, karena Iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, memang ini nomornya di kehutanannya ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Pandi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike ya. Iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Itu. Soal font, ini jadi salah satu juga masalah. Font, Gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau font kita itu kan terimanya itu Bang ijazah ya begini ini gitu. Iya. Dari kalau dibilang kita ini buat atau itu, kita nggak bisa buat. Ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Di sana itu karena ada TPUA itu. Ya. Saya ke sana dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya ya memang sama, memang begini semua. Gitu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Sama saja. Jadi begini, di masa 85 itu, skripsi itu yang kita itu hanya mencetak. Ya. Setelah itu yang penting sudah dapat tanda tangan dari pembimbing utama. Itu kalau tanda tangan yang lain penguji atau apa-apa itu yang wajib memintakan tanda tangan itu adalah bagian pengajaran. Kalau di sini sekarang apa ini? Bagian akademik kalau salah ya, di fakultas. Nah, kita itu mencetak itu 5. 1 untuk arsip kita, 1 untuk perpustakaan di fakultas. Kemudian yang 3 itu ya untuk penguji dan pembimbing. Kan ada pembimbing, ada pengujian, itu. Nah, di situ kalau kemudian pengajaran itu tidak memintakan kepada pembimbing itu dan penguji, ya memang ada tanda tangannya. Tapi pembimbing utamanya itu biasanya ada. Karena itu menyangkut sah tidaknya ya pembimbing utama itu. Kalau pada saat 2019 waktu mau Pilpres ya, yang kedua itu yang diungkap itu kan ijazah SMA. Ijazah SMA. Di ijazah SMA itu begini, Pak Jokowi itu sekolahnya itu masuk awal itu SMPP. SMPP, kalau di sini itu SMA 3. SMA 3 itu dulu katanya juga SMPP. Ya. Kemudian pada saat mau lulus, Pak Jokowi itu mau lulus, SMPP itu berubah menjadi SMA 6. Jadi ijazahnya keluarnya menjadi SMA 6. Berubah. Ya kan begitu kan itu. Nah, itu yang dipersoalkan. Sekolah di SMPP kok bisa-bisanya lulusnya menjadi SMA 6 itu. Jadi itu kan dipersoalkan. Nah, barangkali ada ketidakpuasan. Mau SMA enggak selesai, akhirnya S1. Dan Pak Jokowi kan sudah, kalau misalnya mau uji forensik silahkan saja. Coba yang saya masih heran itu ya, apa yang masih dipertanyakan ya. 1, penerbit ijazah ini kan Universitas Gadjah Mada sudah memberikan klarifikasi. Dulu Profesor Ova sudah rektor yang berkata. Kemudian yang kemarin itu wakil rektornya juga sudah, di fakultas juga sudah, gitu. Terus apa lagi yang dilakukan? Lembaga sebesar UGM itu sudah menyatakan asli, udah diluruskan gitu. Terus apa lagi, Pak? Dengan fakta seperti terurai tadi,
saya menduga ada suatu tujuan yang lebih besar dan serius berdampak ke masa depan. Dugaan saya, kegiatan mereka adalah politis. Ada pihak atau pihak-pihak tertentu yang khawatir terhadap popularitas Pak Jokowi yang hingga saat ini masih tinggi, meskipun beliau tidak menjabat apapun. Banyak narasi sinisme bertebaran di jagat maya, termasuk memperbincangkan kunjungan masyarakat ke kediaman beliau di kota Solo. Sudah barang tentu, dari kacamata politis, melihat bahwa Pak Jokowi akan menjadi kekuatan baru yang bisa merubah peta politik masa depan. Diperkirakan pula bahwa Pak Jokowi dengan basis massa yang besar akan menjadi penentu arah politik Indonesia setelah era Prabowo. Itu tadi bukan analisis kosong. Kita sudah melihat bukti faktor ketokohan Pak Jokowi mulai tahun 2014 menjadikan partai beliau menang Pilpres hingga 2 kali. Padahal sebelum dan sesudah Pak Jokowi tidak menjadi bagian dari partai tersebut, ternyata kalah telak dalam Pilpres. Agar kekhawatiran tadi tidak terjadi, maka perlu adanya pelemahan, antara lain mendistorsi martabat beliau dengan berbagai upaya, dan salah satunya soal ijazah tadi. Contoh berikutnya, ketika ada tuntutan melengsarkan Gibran dari kursi wakil presiden dengan alasan mengada-ada dan baru akan dicari. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa logika mereka yang mengusulkan itu terbalik atau tertukar. Yang benar itu salah, dan yang salah itu benar. Pelengseran presiden dan atau wakil presiden mestinya diawali dengan ditemukannya fakta pelanggaran, bukan duga-duga, baru kemudian mengikuti berbagai tahapan seperti yang ditentukan konstitusi. Yang menghebohkan sekarang ini adalah justru mereka balik, yaitu mengusulkan dulu, baru kemudian dicari-cari pelanggaran apa, lalu dicocok-cocokkan dengan persyaratan konstitusi. Jadi nalar mereka benar-benar sakit parah. Itulah tadi 2 contoh. Meskipun masih ada contoh-contoh kerusakan logika lainnya yang dialami oleh mereka seperti terurai di awal tadi. Barangkali memang benar-benar ada sejenis virus yang merusak akal sehat. Kita tidak mengetahuinya. Demikian pemirsa, mari kita selalu menguji berbagai hal dengan kata hati sebelum kita melakukannya. Dan jika berbeda, harus hati-hati, jangan sampai terjangkit wabah misterius. Terima kasih.